Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada channel kita Sisan Case. Ya baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai debat terakhir Capres Indonesia 2004 calon presiden, yang mana ini ada 01 Anies Muhaimin dan 02 ada Prabowo Gibran, dan yang 03 ada Ganjar dan Mahfud, Profesor Mahfud ya. Nah, pada debat terakhir ini akan dibahas siapa yang akan menang, bisa menarik dan meyakinkan rakyat Indonesia untuk memilih siapa presiden ke depannya. Namun sebelumnya ya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komennya biar selalu mengikuti berita-berita selanjutnya. Ya, kita mulai saja ya. Adapun debat terakhir nanti yang bisa dikatakan adalah debat pamungkas, yang mana debat terakhir sebelum pemilihan tanggal 14 Februari 2004, siapa yang bisa meyakinkan rakyat Indonesia untuk memilih nantinya. Nah, ini kita dapat dari Detik News ya, salah satu anggota DPD Republik Indonesia Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris. Nah, ini dia mengharapkan performa terbaik Capres dalam debat Pilpres kelima atau terakhir ini. Ia menyebut debat terakhir ini akan membahas 8 isu ya, yang mana itu persoalan hidup sehari-hari, yakni kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan sumber daya manusia, dan inklusi. Tema dan isu yang akan dibahas dalam debat kelima ini ya boleh dikatakan daging semua ya, karena sangat terkait dengan persoalan hidup yang harus dihadapi rakyat sehari-hari, ujarnya. Debat terakhir ini akan menjadi kunci bagi ketiga capres untuk menarik hati pemilih lewat gagasan ataupun solusi konkretnya, mempercepatkan kesejahteraan rakyat, terutama lewat pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, penguasaan teknologi, dan sementara bagi pemilih, debat kelima ini akan menjadi referensi dalam menentukan paslon mana yang akan mereka pilih nanti di tanggal 14 Februari, sambungnya. Nah, menurut Fahira, antusiasme masyarakat dalam menyaksikan debat Pilpres 2004 menjadi pertanda bahwa demokrasi di Indonesia mulai tumbuh menjadi arena adu gagasan. Ia menambahkan, isu kesejahteraan sosial saat ini menjadi sangat krusial, sebab Indonesia masih belum memiliki sistem perlindungan sosial yang inklusif, tepat sasaran, berkesinambungan, adjektif meski sudah 78 tahun merdeka. 78 tahun merdeka loh. Nah, kemudian ia mengatakan banyak kesejahteraan masyarakat di negara maju umumnya terjaga karena sistem jaminan sosialnya lebih resisten terhadap goncangan ekonomi dan sosial, termasuk terhadap wabah penyakit seperti pandemi COVID-19 yang lalu. Ini sangat memukul perekonomian Indonesia ya. Nah, di samping itu ada juga isu pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia, dan ketenaga kerjaan yang saat ini dan ke depan akan terus menjadi tantangan bangsa. Ia menyebut pendidikan Indonesia belum sepenuhnya dijadikan titik ungkit utama kemajuan bangsa. Sementara itu, isu utama di sektor kesehatan adalah mereformasi sistem kesehatan nasional, khususnya reformasi menjadi tangguh dan adiktif melalui penyediaan pelayanan kesehatan berkualitas, merata, responsif, dan didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, kesediaan farmasi, dan alat kesehatan yang memadai. Ia menyebut masalah ketenaga kerjaan ini sangat terkait dengan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pemimpin ke depan harus punya rencana konkret, menambahkan manusia Indonesia yang bertalenta. Itu karena di masa mendatang, paradigma pembangunan di Indonesia harus berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing untuk memacu terciptanya kreativitas dan inovasi, kata Pak Hira. Jika ini terwujud, pembangunan ke depan lebih berkualitas, ekonomi tumbuh dan merata, kesejahteraan sosial dirasakan rakyat, pungkasnya. Demikianlah menurut pendapat DPD RI ya, berkaitan dengan debat terakhir nanti. Siapa yang bisa meyakinkan pemilih nanti? Siapapun yang dipilih, semoga 5 tahun ke depan Indonesia lebih maju lagi, lebih merdeka lagi, dan lebih berkembang lagi. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.